Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngopi Horor. Sedikit pendapat yang sepengetahuan saya tentang bagaimana, ada pertanyaan bagaimana merawat pusaka dan menyelaraskan dengan energi pada pusaka tersebut. Jadi intinya ini kita edukasi aja, edukasi yang sifatnya kita sama-sama belajar. Jadi ini saya bercerita tentang pengalaman saya dan cara merawat pusaka. Oke, tanpa panjang lebar, di sini saya punya pusaka. Kebetulan pusaka ini aduman saya sendiri. Ini warangkanya nggak nyaman, sebenarnya ngorek, enggaknya perak. Ini warangkanya kayu kumo. Nah, waktu saya dapat pusaka ini itu kondisinya berkarat sudah pasti, terus warangkanya ini juga nggak terlalu bersih gitu ya. Nah, langkah-langkah yang pertama kalau kita lagi memahari pusaka atau dialih rawatkan atau diberi atau dimandati sama seseorang untuk merawat pusaka. Nah, langkah pertama itu pasti kita bersihkan ya secara fisik. Fisiknya kita bersihkan dulu. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk mewarangi atau membersihkan, kita bisa nyari tukang warangan di sekitar tempat sedulur-sedulur semua, kita warangi. Coba kita lihat dulu ya pusakanya. Nah, ini dulu pusakanya, sini sangat berkarat sekali, terus ini sudah diwarangi ini ya. Ini sudah. Nah, secara logika aja kalau pusaka kita warangi itu empunya atau pembuat pusakanya yang dahulu itu pasti senang. Jadi pusakanya bisa terawat gitu. Terus ditempatkan di tempat yang seharusnya, tidak ditempatkan di peti atau di tempat-tempat yang nggak seharusnya. Nah, menurut kepercayaan saya, pusaka itu biasanya kalau ageman ditempatkan di atasnya pintu, pokoknya di atas, ditempatkan di atas pintu. Kalau saya pribadi, tapi beberapa teman-teman penggiat pusaka biasanya kalau lagi ingin mendisplay pusaka, biasanya itu taruh di dalam lemari, itu juga bagus. Tapi kalau saya sendiri biasanya saya taruh di atas tembok, tepatnya di atas pintu, harus lebih tinggi dari pintunya. Itu sesuai kepercayaan masing-masing. Nah, untuk menyelaraskan energi pusaka ini, setelah kita bersihkan, setelah kita warangi. Kalau pengen diwarangi, ada beberapa temen yang nggak suka diwarangi, jadi cuma bersihkan aja. Terus setelah itu yang saya lakukan biasanya mendoakan empunya sesuai dengan kepercayaan teman-teman semua ya. Kalau saya pribadi itu dibacakan, ada dikirim surat Al-Fatihah keris dengan dapur sebelah yang saya bawa. Nah, itu nanti energinya akan bisa menyatu ya dengan pusaka itu. Nah, semakin kita sering untuk bukan kalau sekarang kan ada yang keris sirik gitu ya. Keris ini kalau menurut saya enggak,
Jadi justru dengan keris ini kita bisa tahu bahwa dahulu itu kita punya empu pembuat keris yang bahkan sampai sekarang pun tidak ada yang bisa membuat dengan besi seperti ini gitu. Jadi apa ya, kita menguri-uri budaya gitu. Kalau pusaka ini kan pusaka sepuh ya, estimasi era Mataram atau Mojopahit. Itu kita pada zaman Mojopahit, pada zaman Mataram kan kita tidak ikut di zaman itu. Jadi kita tapi bisa tahu bahwa keris ini dari riciannya, dari dapurnya, dari besinya, terus dari ciri-ciri khas yang lain, itu kita bisa estimasi keris ini bahwa keris ini adalah era Mataram atau Mojopahit. Beberapa teman-teman menganggap ini keris Mataram, tapi saya pribadi menganggap keris ini wetonnya Mojopahit. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang membuat kita itu jadi apa ya, kepingin terus kepingin menguasai ini untuk supaya lebih tahu lagi, oh kalau Mojopahit gini, Mataram gini, Singosari gini, itu dari cirinya, riciannya, terus satu lagi biasanya dari yang setelah kita menyelaraskan dari pusaka itu biasanya kita kadang-kadang melalui apa ya, melalui mimpi atau alam bawah sadar bahwa nanti ada ciri-ciri bahwa keris ini nanti dari era Mataram atau era Mojopahit. Seperti yang pernah saya selaraskan pusaka, tapi tidak ke saya, itu yang mimpi malah istri saya dikasih dimimpiin seorang Raja Kediri, terus saya ini dari Kediri gitu. Terus dikejar-kejar sama Raja Kedirinya itu mimpinya. Jadi oh berarti keris ini, misalnya keris ini era Kediri, dari riciannya masuk, dari bentuknya masuk, dari besiannya masuk. Jadi kita bisa memastikan bahwa keris ini era Kediri begitu. Jadi mungkin teman-teman kalau mau menyelaraskan pusaka yang sudah punya di rumah teman-teman atau yang baru punya, untuk apa ya, untuk menyelaraskan dengan energi kita, itu memang kita lebih sering untuk mendoakan empu dan kodamnya keris ini supaya bisa apa ya, bisa membantu bukan berarti jadi kalau kita memohon itu seperti ini ya, kita memohon kepada empu, kepada pusaka untuk didoakan kepada Gusti, kepada Pangeran, dibantu doa gitu. Jangan sampai salah kita berdoa kepada keris, keris ini aku jaluk ini gitu, itu ya, itu enggak, bukan. Karena beberapa empu yang kita tahu itu memang ada kedekatan tersendiri dengan yang Maha Pencipta. Jadi levelnya empu yang paling dekat, kalau kita sampai misalnya sampai ke orang tua, Pak aku dengar nonang Pangeran, pasti didoakan gitu. Apalagi ini kan apa ya, ini kan doa para empu dulu itu kan selalu doa yang positif di sebelah terus. Kalau menurut saya untuk menyelaraskan itu ya itu tadi, kita doakan ya, yang baik-baik supaya efek positifnya itu bisa kembali kepada kita. Jadi sementara gitu ya teman-teman, untuk review apa ya, pertanyaan, untuk menjawab pertanyaan bagaimana cara merawat dan menyelaraskan energi. Saya sendiri juga masih belajar di pusaka ini, masih belajar terus, dan saya yakin sampai saat ini belum ada seseorang yang mengerti pusaka atau apa yang
eh, kayak apa ya, pakar pusaka gitu loh, nggak ada, pasti ada kekeliruannya karena menurut saya beliau-beliau yang terpilih di keris itu sudah tinggal zaman waktu itu, makanya di sana itu ada estimasi, ya estimasi itu bisa keliru antara Pertopai, Kediri, Singosari, itu wajar gitu. Jadi kita selagi kita ingin uri-uri budaya, ingin uri peninggalan leluhur dulu, tidak harus dengan pusaka. Selagi kita niatnya baik, saya kira pasti nanti akan teman-teman akan mendapatkannya. Oke teman-teman, mungkin itu jawaban dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata, salah pencernaan atau salah apa ya, mungkin ada yang bisa membabarkan lebih jauh, monggo komen mungkin di kolom komen ya, nanti bisa dituliskan atau langsung menghubungi Ngopi Horor gitu ya. Oke sahabat, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.